剑气中的心剑气飞向飞剑，与绝非等闲者。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-100. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah memasuki makam Suzaku, yang singkatnya di sana Walin sempat ditipu oleh makhluk fragmen dari makam Suzaku yang mencoba untuk menghabisi Walin, yang utuhnya Walin telah mengetahuinya dan Walin bisa melawan Murongyun dengan Walin yang menyegilnya. Dan setelahnya pun Walin pergi ke tempat altar utama untuk pergi mencari tempat utama dari makam Suzaku. Tetapi sayangnya Walin malah dihadang oleh Liu Mei, yang singkatnya terjadi pertarungan mereka dengan Liu Mei ingin mengambil domainnya Walin, dan untungnya Walin bisa menjebak Liu Mei dengan memancing Liu Mei untuk menyedot domain dari Meiji, yang hal itu berhasil untuk membuat Walin kabur dari Liu Mei, dan Walin pun bisa menggunakan altar utama. Dan Walin pun melanjutkan perjalanannya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang melanjutkan perjalanannya untuk mencari fragmen jiwanya, yang di tengah perjalanan itu Walin dikejutkan dengan perasaan familiar dari sebuah fragmen jiwa. Walin pun langsung mencoba untuk mencari tahu di mana fragmen jiwa tersebut, yang pada akhirnya Walin bisa menemukan fragmen jiwa itu, yang ternyata fragmen jiwa tersebut merupakan bagian dari Limuan. Walin pun dengan segera langsung mengejar fragmen jiwanya Limuan, yang sampai pada akhirnya Walin justru menemukan adanya penatua dari Forsaken Immortal, yaitu Muye, yang sedang mencoba menghadapi makhluk fragmen air di tempat ini. Dan Walin menyadari bahwasanya fragmen jiwa dari Limuan menyatu dengan makhluk fragmen air wanita ini. Di sana Walin langsung menghentikan Muye agar Muye berhenti menyerang makhluk fragmen air itu, ditakutkan malah akan membunuh fragmen jiwanya Limuan. Walin menghentikan Moyu dengan bendera 1 miliarnya, yang hal ini pun seketika membuat Moyu ketakutan, tidak berani untuk menghadapi Walin, yang juga secara bersamaan retakan dimensi di wilayah makam Suzaku semakin besar, membuat Muye ketakutan dan ia memutuskan untuk mundur. Sedangkan Walin mencoba untuk mendapatkan fragmen Limuan dengan Walin yang menyerang wanita fragmen air tersebut. Tetapi di tengah itu retakan dimensi semakin besar, yang bahkan membuat Moyu tersedot ke dalam retakan dimensi itu. Sedangkan Walin juga telah menemukan fragmen jiwanya Limuan. Tetapi fragmen jiwanya Limuan malah tersedot juga ke dalam celah dimensi. Namun Walin tidak takut dan langsung mencoba untuk mendapatkannya dengan Walin memasuki celah dimensi itu. Yang untungnya Walin berhasil mendapatkan fragmennya Limuan, yang dengan segera Walin menggunakan bendera 1 miliarnya yang berada di luar untuk menariknya keluar dari celah dimensi, membuat Walin pun bisa selamat dari celah dimensi tersebut. Walin sekarang mengetahui kalau makam Suzaku retakan dimensinya semakin parah, membuat Walin sadar dirinya harus segera mendapatkan fragmen jiwanya yang lalu pergi dari dunia ini. Setelahnya Walin pun melanjutkan perjalanan, tetapi di perjalanan itu Walin melewati sebuah tempat, yang tempat
itu dipenuhi oleh banyak pedang, yang pedang-pedang tersebut seketika mendeteksi keberadaan Walin dan mereka mencoba untuk menyerang Walin, yang dengan segera Walin menggunakan pedang perinya dan menyuruh kepada Li Guo untuk mengalihkan perhatian dari para pedang tersebut agar para pedang mengincar pedang peri mereka. Li Guo menerima perintah tersebut. Yang dalam tugas itu, Li Guo berhasil menjalankan tugas, yaitu ia berhasil memancing para pedang untuk mengikuti pedang perinya Walin, membuat Walin pun tidak diincar oleh para pedang tersebut dan Walin bisa melewati para pedang dengan mengikuti pedang peri dari belakang. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja adanya sebuah pedang yang berbentuk seperti bulan sabit memancarkan energi yang lebih kuat dan bahkan energinya merupakan energi tunggal, berbeda dengan para pedang lainnya yang merupakan gabungan dari fragmen jiwa, dan untuk pedang bulan ini merupakan satu belahan fragmen jiwa yang menandakan kekuatannya sangat besar karena tidak membutuhkan penggabungan dari fragmen jiwa lainnya. Dan pedang bulan itu bisa berbicara kepada Walin, yang dimana pedang bulan itu menginginkan Walin untuk menyerahkan pedangnya Walin bersama dengan Li Guo. Yang setelahnya pun pedang bulan tersebut menyerang Walin, dan di sini Walin sadar kalau ia tidak mampu untuk menghadapi pedang bulan ini karena Walin bisa merasakan kalau kekuatan dari pedang bulan ini sudah setara dengan kemampuan dari bendera 1 miliarnya, yaitu kemampuan dari jiwa keempat. Walin pun mencoba untuk melarikan diri, tetapi pedang bulan itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang dengan mudahnya ia dapat menyusul Walin, membuat Walin pun mendapatkan serangan dari pedang bulan itu. 玉帝似乎不相上下，这领悟速度如此之快。就送你一份礼物，我才得以顺利通过。Yang secara bersamaan juga ternyata adanya Qian Feng, yang di sana Qian Feng mengambil kesempatan Walin yang mengalihkan pedang bulan itu untuk bisa Qian Feng melalui tempat itu tanpa harus berhadapan dengan pedang bulan dan membuat Qian Feng pun bisa melaluinya. Dan di sini Qian Feng juga menyuruh kepada Hong Die untuk menghabisi Walin agar Walin tidak bisa keluar dari tempat ini. Hong Die menerima perintah itu, ia pun langsung berhenti dan menunggu kedatangan Walin. Kembali kepada Walin yang berhadapan dengan pedang bulan itu, Walin sekarang tubuhnya penuh akan luka akibat serangan dari pedang bulan, membuat Walin sadar kalau ia tidak akan bisa untuk kabur ataupun bertarung melawan pedang bulan ini, dan Walin pun menyuruh kepada Li Guo untuk mengalihkan pedang bulan karena pedang bulan itu yang menginginkan Li Guo. Li Guo awalnya menolak permintaan Walin karena ia takut dengan pedang bulan tersebut, tetapi Walin meyakinkan kepada Li Guo bahwasanya ia akan kembali untuk menyelamatkan Li Guo, apalagi Walin tahu Li Guo tidak akan bisa dengan mudahnya tewas. Li Guo pada akhirnya menerima permintaan Walin dan Li Guo meminta kepada Walin untuk menepati janjinya datang menyelamatkannya. Setelahnya pun Li Guo pergi dari sana untuk memancing pedang bulan tersebut, yang membuat pedang bulan pun mengejar Li Guo, sedangkan Walin telah terbebas dari pedang bulan itu. Dan di sini Walin bertekad untuk kembali menyelamatkan Li Guo. Sekaligus juga Walin tertarik untuk mendapatkan pedang bulan ini karena Walin merasakan adanya kekuatan istimewa. Kemudian pun Walin melanjutkan perjalanannya, tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja Walin mendapatkan serangan dari Hong Die, yang untungnya Walin dapat menahan serangan tersebut. Dan mereka berdua saling beradu serangan, yang di tengah peraduan serangan tersebut tak disangka Hong Die sedikit merespon kesadarannya, membuat Hong Die mendapatkan ingatannya kembali, dan di sana Hong Die telah menyadari kalau tubuhnya telah menjadi boneka dari Qian Feng. Di sana Hong Die berbicara kepada Walin dengan cukup kesulitan mencoba untuk melawan kontrolnya Qian Feng, yang dimana Hong Die meminta tolong kepada Walin untuk menghancurkan tubuhnya karena Hong Die tidak ingin untuk menjadi bonekanya Qian Feng. Walin yang mendengar itu sadar situasi sulit yang dihadapi oleh Hong Die. Walin juga menghargai Hong Die sebagai salah satu lawannya yang tangguh, dan Walin pun menerima permintaan dari Hong Die untuk menghancurkan tubuhnya.
Yang setelahnya pun Walin menggunakan harta senjata kapatnya, yang harta ini merupakan harta yang didapatkan oleh Walin setelah memenangkan pertarungan melawan penetua leluhur dari suku Troll. Setelahnya pun Walin langsung maju menghadapi Hong Die dan juga Hong Die maju menyerang Walin. Yang pertarungan ini sebagai bentuk perpisahan di antara mereka berdua. Mereka saling bertemu dalam pertempuran dan berpisah dalam pertempuran juga. Yang singkatnya, dalam pertarungan itu Walin bisa mengalahkan Hong Die, dan setelahnya Walin pun menghancurkan tubuhnya Hong Die menggunakan senjata kapalnya yang membuat tubuh Hong Die pun hancur. 我在 Yang di sana juga Hong Die memberikan pesan terakhir kepada Walin, dengan Hong Die memberikan sebuah token kepada Walin yang berisikan informasi dari kekuatan domainnya Chan Feng. Sekaligus Hong Die meminta kepada Walin menghabisi Chan Feng untuk Hong Die, yang Hong Die juga telah mempersiapkan sebuah hadiah kepada Walin berupa Walin nantinya disuruh untuk pergi ke sebuah taman bunga. Yang setelahnya pun pesan terakhir Hong Die menghilang, dan setelahnya pun Walin melanjutkan perjalanannya. Sedangkan di tempat dari para anggota penetua Forsaken Immortal, di sana mereka telah berhasil untuk membuka celah dimensi menuju ke lokasi dari makam Suzaku. 且时间有限，但只能一人进来。 Tetapi karena mereka masuk menggunakan metode ilegal, di sini hanya satu orang yang bisa masuk dan hanya memiliki beberapa waktu untuk bisa bertahan di dalam dunia itu. Jika waktu durasi habis, maka akan kemungkinan yang masuk ke dalam akan hancur seketika. Yang di sini Yu Kuezi langsung mengajukan dirinya untuk menerima misi ini. Yu Kuezi juga tidak ingin untuk aliansi kultivasi datang ke planet mereka akibat dari kristal planet kultivasi yang hancur. Penetua pertama Forsaken Immortal meminta kepada Yu Kuezi untuk berhati-hati, dan setelahnya pun Yu Kuezi masuk ke dalam portal itu menuju ke alam makam Suzaku. Dan di lokasi utama makam Suzaku, di sana terlihat para anggota yang telah berhasil sampai di tempat tersebut, seperti adanya Zixin dan juga Zhou Tai. Yang tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya sebuah ledakan, yang dari ledakan itu pun muncul Yu Kuezi yang telah tiba di lokasi dari makam Suzaku. Yang hal ini pun seketika membuat semua orang kaget karena tak menyangka Yu Kuezi bisa menjebol pertahanan dari makam Suzaku secara ilegal. Yang di sana Zhou Tai bersama dengan Zixin menyambut kedatangan Yu Kuezi karena mereka berdua merupakan murid Yu Kuezi. Tetapi di saat itu perhatiannya Yu Kuezi teralih kepada sosok orang yang berada di atas dinding. Yu Kuezi merasakan adanya sebuah aura kekuatan yang sangat berbeda walaupun ia berada di ranah dari tahapan awal transformasi jiwa. Dan Yu Kuezi tahu kalau pria tua itu bukan berasal dari Suzakusar. Yu Kuezi pun bertanya kepada sang kakek tua tersebut mengenai dari mana ia berasal dan juga siapa namanya. Tetapi pria tua itu hanya menjawab kepada Yu Kuezi bahwasanya jika ia memberitahu namanya, maka Yu Kuezi kemungkinan tidak akan tahu dan tidak akan berguna. Dan setelah itu tiba-tiba saja adanya sebuah ledakan yang berasal dari celah dimensi yang menandakan kalau lokasi dari tempat ini akan segera runtuh. Dan tak lama kemudian adanya Liu Mei dan juga Chan Feng yang juga telah sampai di tempat tersebut. Dan di sini Yu Kuezi tidak melihat adanya keberadaan Walin dan membuat Yu Kuezi kebingungan kenapa Walin masih belum datang. Dan baru saja dibicarakan, Walin langsung tiba di tempat mereka. Dan untuk Yu Kuezi yang berada di luar, ia tampak begitu bersemangat karena ia menyadari bahwasanya permainan sebenarnya dari lokasi makam Suzaku akan segera dimulai.